Gedung TV Nasional Israel hancur lebur dihantam rudal dalam serangan langsung dari Aliansi Timur Tengah. Insiden ini terjadi di tengah siaran langsung tepat, ketika pembawa berita sedang membacakan laporan yang menyudutkan Palestina. Rudal menghantam ruang siaran utama, memutus tayangan secara brutal, membuat layar televisi jutaan pemirsa di Israel tiba-tiba gelap, tanpa peringatan, tanpa salam penutup. Puluhan wartawan, kru teknis, hingga editor ditemukan tewas mengenaskan di lokasi. Israel yang biasanya jumawa dengan pertahanan Iron Dome, kini kelihatan kayak rumah tanpa atap. Rudal masuk seenaknya. Ledakan besar tersebut bukan hanya meruntuhkan bangunan fisik, tapi juga menghancurkan simbol propaganda Israel. Media nasional yang selama ini menjadi corong resmi pemerintah langsung bungkam dalam hitungan detik. Semua perangkat siaran, dari kamera, mixer, hingga peralatan transmisi, terbakar bersama tubuh para kru yang tidak sempat menyelamatkan diri. Ironisnya, mereka yang selama ini jadi corong berita sepihak, akhirnya justru jadi headline mereka sendiri. Wartawan mati live on air. Serangan itu membuat seluruh jaringan media di Israel panik. Saluran TV swasta terpaksa memotong tayangan mereka untuk memberitahu penonton bahwa siaran nasional telah terhenti. Namun, alih-alih simpati, di jagat maya muncul gelombang komentar sarkastis. Ada yang menulis, akhirnya sensor di Israel benar-benar jalan. Bukan sensor dari redaksi, tapi sensor dari rudal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan ini berhasil memukul reputasi sekaligus moral negara tersebut. Aliansi Timur Tengah dengan jelas mengirim pesan. Perang bukan hanya soal tentara, tapi juga tentang siapa yang menguasai informasi. Dan kali ini, Israel kehilangan dua-duanya. Gedung medianya hancur dan narasinya ikut terkubur bersama reruntuhan. Detik-detik hancurnya gedung TV nasional Israel bukan hanya jadi tragedi lokal, tapi tontonan global. Tayangan terakhir sebelum layar hitam sempat ditangkap oleh ribuan penonton yang sedang menonton streaming di luar negeri. Di video itu, pembawa berita tampak membaca naskah dengan wajah serius saat tiba-tiba suara ledakan keras memotong ucapannya. Kamera berguncang, lampu studio padam, lalu layar berubah hitam total. Tidak ada musik, tidak ada bumper berita, hanya kesunyian layar kosong yang mendadak jadi viral di media sosial. Orang-orang bercanda, breaking news kali ini benar-benar breaking sampai gedungnya yang di-break. Masyarakat Israel yang menonton langsung di rumah mengira awalnya itu adalah gangguan teknis biasa. Namun, ketika siaran tidak kembali setelah beberapa menit, kepanikan mulai meluas. Saluran TV swasta lain buru-buru mengambil alih siaran, memberi informasi singkat bahwa gedung TV nasional telah mengalami insiden serius. Tapi, alih-alih menenangkan publik, pengumuman itu justru memicu kebingungan. Netizen internasional ikut menyindir, wartawannya sih baca naskah propaganda, tapi rudalnya yang kasih ending. Di luar negeri, serangan ini disorot sebagai tamparan telak terhadap Israel yang selama ini membanggakan sistem pertahanannya. Media Arab dengan cepat menayangkan ulang potongan siaran terakhir, menekankan betapa rapuhnya sistem keamanan Israel. Beberapa analis menyebut serangan ini bukan hanya militer tapi juga psikologis. Mereka ingin menunjukkan kalau Israel bukan cuma bisa diserang di garis depan, tapi juga di ruang tamu masyarakatnya sendiri lewat TV yang mati total. Reaksi dunia pun beragam. Negara-negara barat menyampaikan kecaman, namun nada mereka terdengar melemah dibanding biasanya. Banyak pihak menyadari bahwa sasaran serangan bukanlah warga sipil biasa, melainkan institusi media yang dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Bagi Aliansi Timur Tengah, langkah ini punya pesan yang jelas. Propaganda yang membenarkan serangan ke Palestina tidak akan dibiarkan. Sarkasme netizen Arab pun meledak. Kalau selama ini Israel ngatur kamera, sekarang kameranya yang ngatur Israel. Serangan ini membuat publik Israel benar-benar terdiam. Bagi mereka, TV nasional adalah simbol keutuhan negara. Kini simbol itu hancur dalam hitungan detik. Pertanyaan besar muncul,
Kalau media pusat saja bisa dijatuhkan, apalagi yang masih bisa dijaga. Ledakan rudal yang menghantam gedung TV nasional Israel meninggalkan pemandangan mengerikan. Tim penyelamat yang datang beberapa jam setelah kejadian menemukan tubuh korban berserakan di antara reruntuhan kamera, mixer, kabel listrik, dan peralatan siaran yang hancur. Sebagian besar korban adalah wartawan, kameramen, teknisi, editor, serta staf produksi yang tidak sempat melarikan diri. Ruang siaran yang biasanya dipenuhi, suara berita kini berubah menjadi ruang penuh asap, darah, dan puing-puing. Netizen sarkastis langsung menulis, akhirnya Israel punya reality show baru, Dead Anchors Live. Jumlah korban diperkirakan mencapai puluhan orang. Beberapa ditemukan masih terjebak di bawah beton runtuh. Sementara jemaah lain sulit dikenali akibat terbakar. Suasana di lokasi penuh teriakan keluarga yang berusaha mencari sanak saudara mereka. Ambulans hilir mudik. Namun, bahkan tim medis mengakui sulit untuk melakukan evakuasi karena bangunan nyaris roboh total. Ironisnya, para kru yang tiap hari menyiapkan berita kematian orang lain, kali ini justru jadi headline kematian mereka sendiri. Kementerian Kesehatan Israel mengkonfirmasi banyaknya korban, namun tidak menyebut angka pasti. Pemerintah mencoba menahan informasi agar kepanikan tidak makin meluas. Tapi foto dan video di media sosial justru menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Potongan gambar reporter yang tewas di meja siaran menjadi simbol tragis yang segera viral. Warganet berkomentar pedas. Biasanya mereka ngedit footage buat manipulasi. Sekarang footage terakhirnya uncut, no filter. Di sisi lain, Aliansi Timur Tengah menyebut serangan ini adalah pesan langsung bagi pemerintah Israel. Dalam pernyataan resmi, juru bicara aliansi mengatakan bahwa media nasional Israel sudah terlalu lama dipakai sebagai alat perang informasi. Kalau kamera dipakai untuk senjata, jangan kaget kalau rudal datang sebagai pelurunya. Begitu bunyi pernyataan mereka. Serangan ini dianggap sukses besar, karena selain menimbulkan korban nyata, juga memukul moral Israel yang selama ini merasa medianya kebal serangan. Reaksi dari masyarakat internasional semakin beragam. Organisasi wartawan internasional mengecam serangan, menyebut wartawan seharusnya dilindungi. Namun, komentar publik di dunia Arab dan sebagian Asia justru penuh nada sarkasme. Banyak yang menilai wartawan Israel bukanlah jurnalis netral, melainkan bagian dari mesin propaganda negara. Komentar pedas pun bermunculan. Biasanya mereka ngedit footage buat manipulasi. Sekarang footage terakhirnya uncut, no filter. Kini, reruntuhan studio itu berdiri sebagai pengingat pahit bahwa dalam konflik modern, garis antara media dan militer semakin kabur. Dan di Israel, kaburnya garis itu telah dibayar mahal dengan nyawa puluhan orang yang selama ini mengira mereka hanya membaca berita. Serangan ke gedung TV nasional Israel tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga mengguncang fondasi politik dalam negeri. Pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat. Namun, suasana di kabinet penuh tekanan. Menteri Pertahanan dituduh gagal total melindungi simbol penting negara. Sementara juru bicara pemerintah kewalahan menjawab pertanyaan media asing. Warganet dengan kejam berkomentar, biasanya Israel yang bikin press release, kali ini malah kena press. Literally di bawah reruntuhan beton hingga kini, pemerintah belum mampu memulihkan siaran TV nasional. Saluran televisi swasta berusaha menambal dengan berita darurat. Tapi publik Israel sudah terlanjur kecewa. Selama puluhan tahun, TV nasional jadi corong propaganda resmi negara. Mengatur narasi tentang perang, keamanan, dan Palestina. Kini, narasi itu runtuh bersamaan dengan puing-puing studio. Ironisnya, Israel yang biasanya mengatur opini publik dunia, sekarang malah jadi bahan meme global. Media internasional, terutama dari dunia Arab dan Asia, menyoroti betapa lemahnya sistem keamanan Israel. Gedung televisi yang dijaga ketat dengan lapisan keamanan canggih ternyata bisa ditembus rudal hanya dalam 1 kali serangan. Analis menilai ini adalah tamparan keras bagi reputasi Israel, yang mengklaim punya salah satu militer dan intelijen terkuat di dunia. Komentar sarkastis pun bermunculan. Mossad bisa deteksi semut nyebrang jalan, tapi rudal segede itu enggak kelihatan. Di media sosial, gelombang ejekan semakin deras.
Tagar bernada sindiran viral dengan banyak pengguna menampilkan potongan siaran terakhir sebelum layar hitam. Ada yang mengedit cuplikan itu dengan tulisan season finale. Seolah-olah acara TV Israel benar-benar tamat. Dark joke yang paling banyak dibagikan, Israel akhirnya punya acara paling jujur, judulnya News Crash. Secara psikologis, pukulan ini berat. Rakyat Israel terbiasa melihat televisi nasional sebagai simbol stabilitas. Meskipun isinya penuh propaganda. Kini, stabilitas itu hancur total. Serangan ini membuktikan bahwa Aliansi Timur Tengah tidak hanya mampu menyerang fasilitas militer, tetapi juga menargetkan jantung komunikasi publik. Bagi banyak pengamat, ini adalah strategi jitu. Menghancurkan moral lewat layar kaca. Pemerintah Israel terjepit antara harus mengakui kelemahan atau memutar balik narasi dengan klaim kemenangan semu. Tapi apapun yang mereka katakan, publik sudah melihat kenyataan pahit di layar mereka sendiri. TV nasional tidak bisa diselamatkan, dan puluhan wartawan mati saat menjalankan tugas. Singkatnya, pemerintah Israel sedang berusaha menjahit narasi dari kain yang sudah terbakar.